mengenal jamur unik versi Agrotek, jamur resi, dan jamur kuping. Sejak zaman dahulu, jamur banyak diolah menjadi beragam masakan maupun untuk pengobatan karena mengandung banyak zat gizi. Tidak hayal kalau saat ini ada banyak kreasi makanan jamur yang bisa kita temui. Namun, tahukah Anda bahwa tidak semua jamur aman untuk dikonsumsi? Ya, beberapa di antaranya ternyata memiliki racun sehingga tidak dapat dikonsumsi. Nah, kali ini kami akan membahas jamur resi dan jamur kuping. Yuk, intip penjelasannya di video ini. Simak video kami hingga selesai. Kita mulai dari jamur kuping ya. Jamur ini sudah sangat familiar dengan lidah kita. Karakteristik dari jamur kuping ini adalah memiliki tubuh buah yang kenyal, mirip dengan gelatin jika dalam keadaan segar. Namun pada keadaan kering, tubuh buah dari jamur kuping ini akan menjadi keras seperti tulang. Bagian tubuh buah dari jamur kuping berbentuk seperti mangkuk atau kadang dengan cuping seperti kuping. Itulah kenapa disebut jamur kuping. Memiliki diameter 2 hingga 15 cm, tipis berdaging dan kenyal. Warna jamur kuping pada umumnya hitam atau coklat kehitaman. Akan tetapi ada pula yang berwarna coklat tua. Jenis jamur kuping yang paling memiliki nilai bisnis yang tinggi adalah yang memiliki warna coklat pada bagian atas tubuh buah dan warna hitam pada bagian bawah tubuh buah, serta ukurannya yang kecil. Jamur kuping sendiri merupakan salah satu jamur konsumsi yang umum dikeringkan terlebih dahulu, kemudian direndam dengan air dalam waktu relatif singkat, sehingga jamur ini akan kembali seperti bentuk dan ukuran segernya. Sudah bisa membayangkannya bukan? Itu tadi jamur kuping, sekarang jamur resi. Ada yang pernah melihat jamur ini? Jamur resi merupakan jenis jamur liar yang langka. Awalnya berasal dari Tiongkok, di pegunungan tinggi yang disebut Pegunungan Changbaisan, sebelum kemudian dibesarkan di peternakan tertutup agar lebih bermanfaat. Tekstur jamur ini cukup keras, permukaan atasnya mengkilat, warnanya mulai dari coklat kemerahan hingga coklat ungu dan hitam. Tidak ada sirip di bawah tubuh jamur. Berbeda dengan jenis jamur lainnya, jamur ini memiliki banyak lubang kecil tempat lahirnya spora. Jamur resi memiliki sejarah setidaknya 3.500 tahun. Pada masa Qin Shi Huang merupakan ramuan setingkat kaisar yang merawat jantung, limpa, hati, paru-paru, dan ginjal. 5 organ utama agar bekerja secara seimbang. Namun penggunaannya pun harus diawasi. Konon katanya banyak sekali manfaat yang dimiliki jamur resi. Dari 150 spesies jamur resi, yang paling menyehatkan adalah jamur resi merah atau dalam nama ilmiahnya Ganoderma lucidum. Jamur resi mengandung triterpenoid yang mengusir radikal bebas dari tubuh. Nah, setelah kenalan, lanjut kita lihat budidaya mereka yuk. Kita mulai dari jamur kuping lagi ya. Untuk membudidayakan jamur kuping, kita mulai dari menyiapkan media yang berkualitas. Media tanam untuk jamur kuping bisa memakai bahan-bahan berupa serbuk gergaji, bekatul, kapur, dan air secukupnya. Untuk cara membuat media tanam jamur kuping, yakni mencampurkan bahan-bahan yang telah disiapkan tersebut menjadi satu. Budidaya jamur kuping untuk skala rumah tangga lebih baik membeli bibit yang berkualitas dan siap pakai di toko pertanian. Hal tersebut dilakukan agar memudahkan pembudidaya jamur kuping mempersiapkan bibit yang baik. Setelah itu dilanjutkan dengan membuat baglok. Baglok yang sudah steril bisa dipindah ke tempat inokulasi sampai suhu normal. Langkah sterilisasi dilakukan agar menetralkan mikroba liar pada media tanam. Caranya yaitu mengalirkan uap air menggunakan pipa menuju kubung. Sterilisasi ini dilakukan selama 7 hingga 8 jam. Selanjutnya, inkubasi. Prosesnya berjalan selama 4 hingga 8 minggu dengan tujuan agar miselium bibit jamur kuping yang telah diinokulasi bisa menyebar merata di baglok. Atur kelembaban hingga 89% dan suhunya mencapai 25 hingga 33 derajat Celcius.
Jamur kuping bisa dipanen pada umur 3 hingga 4 minggu setelah proses pembentukan calon tubuh jamur. Dalam satu periode penanaman jamur kuping sekitar 5 hingga 6 bulan, jamur kuping bisa dipanen sebanyak 4 hingga 6 kali. Nah, sekarang kita ke jamur resi ya. Sepertinya jamur ini belum ada dibudidayakan di Indonesia. Mari kita ke luar negeri untuk melihatnya. Jika dilihat di peternakan ini, budidayanya kurang lebih sama ya dengan jamur pada umumnya. Namun katanya jamur resi lebih sulit dibudidayakan dibanding jamur jenis lainnya. Karena 7 kali lebih keras dari jamur tiram dan 3 kali lebih keras dari jamur shiitake. Wah, makin penasaran dengan budidayanya nih. Budidaya jamur resi dimulai dari menyiapkan bibit. Lalu sama seperti yang dilakukan pada jamur kuping, yaitu membuat baglok. Untuk membuat baglok di sini, kita harus mencampurkan serbuk gergaji dulu. Lalu ditambahkan dengan bahan lainnya satu persatu sambil diaduk terus-menerus. Bahan lainnya itu seperti dedak halus, gipsum, dan pumet. Jangan lupa sedikit demi sedikit air juga ditambahkan hingga adonan mencapai kelembaban sekitar 70 hingga 75%. Pastikan adonannya tidak kebanyakan air atau kekeringan. Setelah itu tuang adonan ke lantai dan biarkan dulu. Selanjutnya yaitu menyiapkan kantong plastik yang akan diisi oleh bahan-bahan yang sudah dicampurkan tadi. Isi plastik sampai penuh dan pastikan berat kantong tersebut berkisar antara 1 kg per kantong. Setelah menemukan bobot yang pas, terakhir pasang tutup kantongnya dengan rapat. Sebelum kita masukkan bibit jamur resi kita semprotkan terlebih dahulu alkohol sebanyak 70% ke dalam sumbat kantong tersebut. Setelah itu, lakukan inkubasi. Tempatkan jamur ini dalam inkubator yang bersih. Suhunya harus dijaga antara 25 hingga 28 derajat Celcius. Pastikan juga ada penghalang untuk menjaga agar serangga tidak masuk. Dan proses ini membutuhkan waktu sekitar 35 hingga 40 hari hingga miseliumnya tumbuh dan mengisi kantong. Setelah itu dapat dipindahkan ke rumah kaca. Rumah kaca harus bersih dan memiliki ventilasi yang baik. Sirami tanah di dalamnya 1 hingga 2 kali sehari dan pastikan suhu dalam rumah kaca berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius. Ini penting agar jamur resi bisa tumbuh dengan baik. Jamur resi siap untuk dipanen setelah sekitar 110 hari. Untuk memanennya, pastikan Anda memakai pakaian kerja yang sesuai. Gunakan masker penutup mulut, penutup rambut, sarung tangan, dan kaos kaki. Lalu gunakan sendok pendek dan cangkir untuk memanen spora dan bunga jamur dengan hati-hati. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda bisa memulai budidaya jamur resi yang menjanjikan. Nah, bagaimana? Tertarik untuk membudidayakan jamur kuping ataupun jamur resi? Mungkin kalau di Indonesia, jamur kuping masih ada pasarnya ya. Lalu bagaimana dengan jamur resi? Terima kasih telah menonton dan salam sukses.